sampai 20 Juli 2025. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan bisa jadi karya yang sangat-sangat berkesan untuk teman-teman yang berbuat. Untuk adik-adik ke Sherina dulu ya. Tadi kan udah tampil tuh, udah ngeliat apa di depan banyak penonton juga, itu gimana tadi? Senang, terus kayak ada deg-degannya, cuman kayak kalau excited banget. Kalian tuh gimana latihannya gimana sih untuk bisa sambil nari dan juga nyanyi? Itu mungkin berapa? Dibiasain kayak stamina dijaga gitu, terus ya istirahat, makan yang hilang, Nggak makan gorengan? iya. Oke, kalau geng Sadam gimana nih? Jadi kita excited banget ya, tapi kita agak nervous, terus kayak nggak sabar pengen nunjukin orang-orang. Iya. Iya. Yang paling susah menurut kalian di bagian mana sih? Bagian Aku dulu. Menurut aku tuh di bagian ada yang persahabatan. Itu menurut aku kayaknya tuh susah banget. Jadi ya ekstrim. Koreo ya. Iya, koreo. kalau aku sih kayak pas belajar Korea, soalnya tuh kayak aku nggak pernah ngedance sama sekali sebelumnya. Jadi kayak ini pertama kali aku ngedance. Kalau Kanuya, menurut kakak tadi gimana nih para Sherina dan Sadam ini? Aku sih yakin banget mereka begitu ketemu penonton, kena lighting di panggung yang sedemikian imersifnya, mereka akan bersinar banget sih. Aku bangga banget sama mereka. Kak, untuk tantangannya mungkin dari show-show sebelumnya dibanding yang tahun ini apa sih? Apakah ada perbedaan atau sama aja atau bagaimana gitu? Sebenarnya ceritanya memang sama, lagu-lagunya juga masih sama, tapi secara desain panggung kita banyak mengupdate spektakelnya. Jadi kalau tadi mungkin teman-teman lihat bocorannya, kita lebih banyak teknologi visual yang digunakan untuk lebih menghidupi lagi lingkungan-lingkungan di mana Sherina dan Sadam ini bertualang. Terus karena ini juga show yang ramah keluarga ya, untuk anak-anak, kita sebisa mungkin memberikan membuat nyata imajinasi anak-anak gitu ya, melalui apa yang bisa kita lakukan di atas panggung gitu. Jadi mungkin yang berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya adalah keajaiban-keajaiban visual yang akan banyak menghiasi cerita Sherina dan Sadam. Oke, Kak, tadi kan juga dicantumkan atau dimasukkan juga tema kayak ChatGPT itu, apakah itu juga sebagai jembatan biar relate cerita Sherina dengan anak-anak sekarang gitu kan? Iya, sebenarnya itu poinnya adalah aku pengen generasi saat ini jadi sadar bahwa oh ternyata cerita Sherina dan Sadam tuh bisa relate di generasi manapun gitu ya. Dan sebenarnya tanpa kita menyatakan ini di tahun berapa gitu ya, kisahnya kan aslinya tahun 2000. Dia asumsikan pun tahun 2000 ataupun Sherina dan Sadam di saat ini semuanya sama-sama valid gitu, karena aku merasa cerita ini sangat timeless. Dan bagaimana itu diselipkan itu juga jadi salah satu pesan untuk anak-anak di zaman sekarang untuk tetap rajin belajar meskipun sekarang banyak kemudahan-kemudahan gitu ya, dan tetap main di luar gitu ya, tetap bertualang layaknya anak-anak yang tidak melulu harus gadget gitu. Siap. Jadi dari tahun ke tahun musikal petualangan Sherina ada apa ibaratnya adjust untuk ke yang sedang tren saat ini gitu Pasti ya. kita mencari titik-titik di mana cerita ini bisa tetap relate dengan apa yang menjadi kekhawatiran masa kini. Sebenarnya ada kesulitan di sisi lain, tapi sayangnya hari ini belum bisa kita review. Tapi ada di beberapa sisi lain isu-isu hangat yang kita selipkan juga, karena sebenarnya cerita petualangan Sherina yang asli pun mengandung pesan-pesan politik ya, ada tentang lingkungan gitu ya, tadi konflik pertanahan yang juga ada dalam lingkungan gitu kan. Itu hal-hal yang sebenarnya ingin kita pertebal juga di petualangan Sherina yang sekarang. Oke. Ada lagi? Kalau untuk menjaga kesehatan ini gimana? Kan juga kesehatan. Menjaga kesehatannya sebenarnya
Dania tuh production manajernya emaknya anak-anak ini ya, emak kedua. Kalau disuruh pulang, suruh tidur, nggak boleh main gitu. Istirahatnya juga harus disiplin. Makannya teratur, bener Sal, ada lagi tak lain? Yang nggak makan gorengan. Nggak makan gorengan. Jangan banyak teriak-teriak, bener banget. Ini kan lagi musim liburan gitu kan. Adik-adik ini persiapannya dari berapa lama? Ini di liburan tapi harus nyiapin juga. Hampir nggak sih? Hampir 3 bulan juga. Bulan April akhir. Sejak itu liburannya sambil kita terus. Iya. Jadi ya liburan sambil latihan. Tapi kalau latihannya dikurangin malah sedih. Iya. Bosan di rumah. Jadi lebih senang latihan ya. Iya. Ini kelas berapa ya? 5 mau nanti.